Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi tentang sifat-sifat Rasul. Sebelumnya di sini ada biodata diri saya. Perkenalkan, nama saya Ropi Hafifah dengan NPM 10122279, kelas B, S1 Manajemen di Universitas Teknologi Digital. Di pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang mengenal Rasul. Mengenal Rasul perlu mengenal sifat-sifatnya juga, bagian tingkah laku, kepribadian, dan penampilan diwarnai dengan sifat seseorang. Begitupun Nabi Muhammad SAW dapat digambarkan melalui sifat-sifatnya. Mengetahui sifat-sifatnya ini diharapkan kita menyadari siapa sebenarnya Rasul dan kemudian kita dapat mengikutinya. Di sini ada sifat-sifat Rasul, yaitu diantaranya yang pertama, basyariyah atau manusia. Yang kedua ada ismah atau terpelihara dari kesalahan. Yang ketiga ada sidik yang artinya benar. Yang keempat ada patonah yang artinya cerdas. Serta yang kelima ada amanah. Yang keenam ada tablik atau menyampaikan. Yang ketujuh iltizam yang artinya komitmen. Di sini ada sifat Rasul yang pertama, yaitu manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 11, yang artinya, Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua yaitu terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sebagai manusia biasa, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin pernah salah, namun kesalahannya itu segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 67 dijelaskan yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkanlah kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sifat yang selanjutnya yang dimiliki Rasulullah SAW adalah sifat jujur. Sifat jujur adalah sifat yang utama yang harus dimiliki setiap kaum insan. Terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur serta mengabarkan hal-hal yang gaib, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat mengumpulkan kaum dan beliau bertanya kepada kaumnya itu, percayakah kalian jika aku mengabarkan bahwa ada pasukan yang akan menyerang kalian? Kaumnya secara serentak menjawab, kami tak pernah mendapatimu berdusta. Sifat jujur ini juga dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 33, yang artinya, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Sifat yang selanjutnya yaitu cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Orang yang tidak cerdas tidak akan dapat memahami ajaran apabila menerapkan ajaran dalam kehidupan atau memimpin umatnya. Untuk itu, kecerdasan itu yang menjadikan kaumnya lega dan ridho untuk menerima keputusannya yang sangat penting dalam mengakhiri perselisihan di antara mereka, yaitu tentang perletakan Hajar Aswad. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fat ayat 27, yang artinya, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa
kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundur rambut kepala dan membendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Oke, yang selanjutnya sifat Rasul yaitu amanah. Sebelum masa kenabian, Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta dengan berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin, yaitu yang menjaga amanah. Kepada umatnya, Muhammad SAW mengatakan, tunaikanlah amanat dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Adapun juga Quran Surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Oke, sifat yang selanjutnya adalah tabligh. Di sini menjelaskan bahwa dalam menyampaikan perintah Allah, itu beliau tidak takut kepada siapapun, karena Allah sudah melindunginya dari kejahatan manusia. Contohnya tuh dalam kesempatan Haji Wada, beliau menyampaikan hal-hal penting dan kemudian berkali-kali menanyakan kepada mereka yang hadir, sudahkah aku sampaikan? Dan setiap kali itu pula mereka menjawab, benar. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaksikannya kepada Allah. Adapun Quran Surat At-Takwir ayat 24 menjelaskan yang berbunyi, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang goib, dan dia bukanlah orang yang kikir untuk menerangkan ihwal perkara yang gaib, seperti Allah, malaikat, dan hari kiamat. Nabi dengan senang hati memberi penjelasan demi kemaslahan banyak orang. Dan di sini juga ada sifat Rasul yaitu komitmen. Komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Kalau mengajak juhud, beliau yang rumahnya sundul kepala, dapurnya berhari-hari tidak ngepul, bahkan mengganjal lambungnya dengan batu demi menahan lapar. Kalau mengajak berjihad, beliaulah yang terdepan bila ada suatu hal yang mengancam keselamatan kaumnya. Kalau mengajak ibadah, beliaulah yang sholat malam hingga kakinya memar dan membengkak. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 73 menjelaskan yang artinya, dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki akhlak mulia atau akhlak yang agung. Bisa disebut juga akhlak Al-Quran. Berarti akhlak Rasul adalah amalan dan tingkah laku yang sesuai dengan Al-Quran atau yang diarahkan oleh Al-Quran. Jadi, untuk mendapati akhlak mulia seperti yang dimiliki Rasul, maka mesti mengamalkan Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran berjalan adalah akhlak Rasul. Selain beliau memiliki akhlak yang mulia, beliau juga adalah uswatun hasanah atau teladan yang baik. Pada diri Rasulullah Muhammad SAW terdapat contoh yang baik, yaitu akhlak yang mulia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh yang nyata bagaimana menjadi muslim yang berakhlak mulia dan bagaimana Al-Quran tertanam dalam diri kita, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang mengikuti Nabi ini adalah mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan hari yang kemudian serta ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu pembahasan tentang sifat Rasul yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau pengucapan yang kurang baik, saya mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.